Halo, selamat datang kembali di channel Satria. Kali ini Satria sedikit review mengenai Wuling Almas RS ya. Nah, di sini bisa lihat langsung perbedaannya dengan Almas eksklusif yang ada di sebelah kiri. Ini yang di sebelah kanan ini itu adalah Almas eksklusif. Nah, sedangkan sebelah kanannya adalah Almas RS. Nah, kita lihat di bagian list depan ada logo RS-nya, kemudian ada list warna merah di bawah. Nah, kemudian untuk lampu-lampu sama ya antara Almas eksklusif dan Almas RS. Cuma bedanya di sini dia logonya warna silver, menandakan itu adalah smart SUV atau smart car dari Wuling. Nah, kuncinya seperti ini. Oke. Dan ini juga bisa untuk menurunkan jendela secara otomatis. Nah, seperti itu. Dan dia sekalian sunroof juga ya, sekalian sunroof. Oke, nah kita tutup lagi. Ya, karena ini pengaturan kacanya belum otomatis ya di setting ya, jadi dia belum bisa sunroof otomatis. Nah, cuma kalau kita kelupaan bisa juga klik tahan lama. Oke. Nah, kita lihat untuk lampu-lampu ini berfungsi sebagai DRL, lampu sen dan lampu senja. Lampu utama di bawah, dan di bawah juga ada fog lamp, ada sensor parkir, kamera depan, dan sensor ADAS-nya. Nah, sedangkan di tipe eksklusif dia nggak ada sensor ADAS ya. Nah, di atas juga ada sensor kamera untuk ADAS-nya, sedangkan eksklusif tidak ada. Nah, kemudian kita lihat bagian mesin. Bagian mesin dia sudah tertutup cover, sudah ada peredam juga. Nah, ini mesinnya sama 1500 cc turbo dengan tenaga 140 horsepower dan torsi 250 Nm. Kemudian di bagian samping kita lihat velg ring 17 dengan profil ban 21560 ring 17. Sudah rem cakram, ABS tentunya, dan juga EBD. Kita lihat bagian kemudi, di sini ada akses untuk keyless. Kemudian jendela sudah auto semua untuk mengunci jendela. Speaker dari Infinity dari Harman. Ada 4 speaker, 4 tweeter, dan ada subwoofer ya. Oke, di sini ada untuk pengaturan lane keeping assist-nya. Ada untuk pengaturan terang redupnya instrumen, ada pengaturan ketinggian lampu, pengaturan jendela, spion, dan pengaturan lipat spion otomatis. Nah, kemudian kita coba hidupkan ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, situ ada panggilannya, ada kalau kita sudah setting nanti akan otomatis. Nah, di sini setir sudah lapis kulit. Ada indikator pintu mana yang terbuka. Seperti itu. Oke, kita lihat ya detail-detailnya. Di sini ada untuk ADAS-nya, kemudian ada trip 1, trip 2, kecepatan, waktu berkendara, tekanan ban, dan kembali lagi ke trip. Kemudian peringatannya, audio yang lagi diputar, handphone yang terkoneksi, navigasi, dan ADAS-nya. Nah, nanti ini akan menampilkan sensor apa yang lagi aktif. Nah, tadi pengaturannya dari sini ya. Ini sekalian untuk pengaturan audio telepon, untuk tombol voice command, tombol source untuk kita mau ganti ke jenis audio apa. Kemudian pengaturan MID, dan ini tombol traffic jam assistant untuk nanti itu akan mengaktifkan lane keeping assist, adaptive cruise control, dan di safe distance warning. Kemudian ini untuk tombol adaptive cruise-nya ya kalau kita nggak mau pakai lane keeping assist-nya. Ini untuk pengaturan jarak antara mobil kita dengan mobil depan. Ini untuk pengaturan kecepatan
AC-nya, pengaturan kecepatan adaptive cruise. Ini tadi untuk pengaturan MID. Nah, di sini setirnya sudah bisa tilt dan tilt ya. Oke. Nah, untuk head unit ini 10,25 inci, dan di sini juga ada beberapa fungsi. Ini untuk pengaturan AC, untuk pengaturan mode AC-nya seperti apa. Kemudian lagi untuk telepon yang terkoneksi. Kemudian lagi untuk musik, mau pakai musik Bluetooth atau USB. Kemudian lagi untuk radio, nanti akan otomatis. Bisa juga dari sini ya untuk volume ya. Kemudian untuk kamera 360 kita bisa pilih mau tampilan kamera depan atau belakang, atau kamera samping kiri dan kamera samping kanan. Nah, di sini kita juga bisa setting untuk garisnya mau diaktifkan atau tidak. Kemudian untuk pada saat kita berbelok apakah dia akan menyala atau tidak. Nah, kita bisa menyesuaikan juga mau warna mobilnya dengan warna mobil yang kita sukai. Kemudian ada pengaturan baik untuk Bluetooth, tampilan, kemudian efek suaranya seperti apa. Ini termasuk juga untuk equalizer ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk kompensasi penyaringan dan lain sebagainya, voice command, transmisi, layar atau mirroring, sistemnya untuk nama panggilan dan lain sebagainya. Kemudian kode QR nanti untuk kita mengikat handphone dengan mobil ini. Nah, kemudian di sini ada untuk kontrol kendaraan. Nah, ini untuk sensor ADAS-nya kita bisa aktifkan, ACC, head mount stop lamp, untuk lampu otomatis, lampu jauh otomatis, peringatan, jarak, kemudian automatic emergency braking, rem otomatis. Sensitivitasnya kita bisa atur juga, lane departure warningnya atau peringatan kalau kita keluar jalur. Tingkat kepekaannya seperti apa. Ini mau sekalian getaran di setir atau setirnya berputar sendiri dan lain sebagainya. Ada untuk pengaturan jendela, kalau misalnya kita lupa, ini fungsinya jendelanya terbuka, kita pada saat lupa menutup, nanti pada saat kunci pintu dia akan otomatis tutup. Kemudian kunci pintu, kemudian lampu. Nah, lampu ini pada saat kita mencari kendaraan nanti bisa ada klakson dan lampu hazardnya. Kemudian untuk perbaikan wiper, nah seperti itu, atau setelan lipat spion otomatis. Nah, di sini karena dia mendukung untuk wireless charging, di sini ada untuk mematikan dan menonaktifkannya. Di sini untuk wireless chargingnya di sini. Nah, kemudian untuk navigasi, nah ini kita bisa tujuan kita kemana, kita tinggal pilih, nanti tinggal aktifkan. Kemudian Jux seperti biasa kita harus login ke My Wuling Plus dulu. Kemudian untuk picet ini nanti koneksinya ke WhatsApp. Sini ada tombol hazard, tombol start. Nah, kemudian untuk sedikit kelupaan, untuk tombol lampu dia sudah ada auto, lampu senja, lampu utama, dan sudah ada fog lamp. Lampu sen juga sebelah sini. Nah, kemudian untuk pengaturan wiper dia bisa diatur intermittennya. Kemudian untuk wiper belakang juga bisa. Nah, kemudian perintah-perintah tadi yang ada di sini tadi di head unit itu kita bisa juga pakai voice command. Contohnya, halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oke. Nah, ini karena kondisi mobil mati ya, jadi dia sedikit lambat. Nah, kemudian di sini ada untuk wireless charging, transmisi, CVT dengan simulasi mode manual 8 speed, maju mundur. Kemudian electric rem parkir elektrik, auto hold untuk pengunci buka tutup kunci,
matikan sensor parkir dan untuk mematikan AC belakang. Sini glove box. Ini juga soft opening ya. Soft opening. Nah, ini paket bawaan yang kita kasih. Ada karpet standar yang lumayan tebal dan lain sebagainya. Jok sudah kulit. Jok sudah kulit. Jok semi kulit berwarna hitam. Kemudian konsol box. Di sini juga ada power outlet ya. Nah, ini power outlet 12 volt. Di sini untuk USB pengecasan ada juga. Ini tombol stability control. Nah, kalau kita matikan cukup berbahaya kalau kita misalnya lepas kendali terhadap mobilnya. Ini untuk kaca spion tengah. Kemudian di sini lampu-lampu LED untuk buka tutup tirai. Kemudian buka indikator untuk nyalakan lampu pada buka pintu, tempat kacamata, untuk buka tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Itu. Nah, kemudian ada ini kaca juga dan terdapat lampu di bagian sun visor depan. Di sini juga ada kaca dan ada lampu juga. Ada kaca, bisa buka. Ini ada kaca dan lampu juga. Grip, hand grip di bagian penumpang. Oke, kemudian kita ke bagian belakang. Ini bagian driver elektrik 6 arah, maju mundur, naik turun, dan rebah tegak. Oke, kita bagian belakang. Nah, seperti ini. Bagian belakang itu ada AC juga di bagian tengah. Kemudian ada seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang di tengah. Kemudian lagi ada armrest yang lipatan dari penumpang. Nah, untuk naik ke baris ketiga itu disarankan dari sebelah kiri ya, karena ini cuma bisa lipat seperti ini. Ini kondisi kursi baris ketiga. Di sini ada power outlet, ada kisi AC, dan untuk pengaturan AC-nya dari sebelah kiri. Kemudian ada seatbelt 3 titik juga untuk 2 penumpang di belakang dan ada headrest. Kita lanjut bagian belakang. Di belakang sudah rem cakram juga, ring 17 dengan profil ban 215 60 ring 17. Kemudian di bagian belakang lampu-lampu sudah LED, lampu rem, lampu senja, dan lampu sen. Di belakang juga ada sensor parkir 4 titik sewarna bodi. Ada lampu juga di bagian bawah untuk lampu mundur dan sebagainya. Ada wiper belakang, kamera mundur. Kemudian, nah ini kapasitas bagasi jika baris ketiga tegak. Kalau kita lipat, dia bisa rata lantai dan bisa dilipat 50-50. Nah, ini tadi untuk pengaturan AC di bagian baris ketiga. Oke, kita lihat untuk kelipatan jok di baris kedua ya. Nah, di baris kedua itu yang bisa untuk tampil itu adalah yang di sebelah kiri. Nah, ini. Jadi untuk akses baris ketiga disarankan dari sebelah kiri. Nah, kemudian di sini juga ada akses keyless. Untuk pengaturan jok di baris
pertama untuk penumpang itu manual. Oke. Nah, ini untuk kamera samping ada di ujung spion. Oke, itu sedikit review untuk Almas RS Pro. Nah, warna RS Pro karena dia sensornya lengkap, baik itu sensor kamera dan sensor radar yang ada di bawah. Nah, terus juga warnanya dia two tone. Di sini bisa dilihat perbedaannya langsung.